Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini kita akan membahas tentang Lunsi, yang mana kalau kalian lihat banyak-banyak video di YouTube, judulnya menggairahkan sekali. Lunsi Go to Moon, Lunsi to $1, Lunsi to $10, dan lain-lain. Oke, apakah Lunsi yang hari ini adalah seharga Rp2 saat video ini saya rekam, mungkinkah bisa mencapai $1 atau sekitar 15.000? Mari kita ulas dan kita akan kalkulasi. Oke, ini kita lihat market hari ini di jam ini ya, sekitar 0,00013261 atau sekitar 2,07 rupiah, dimana hari ini cukup masih posisi bearish ya, atau posisi turun dan belum ada tanda-tanda kenaikan, walaupun kemarin sudah mencapai 0,001200. Oke, tentu saja dengan harga yang begitu murahnya hari ini, kita semua jelas berharap akan bisa mencapai $1. Seperti itu pastinya. Oke, tapi mari kita lakukan kalkulasi. Apakah itu possible untuk masa depan? Oke, kita ngeliat infonya ini dari Binance ya, Lunsi. Kalau rankingnya adalah nomor 43, market cap sekarang adalah 791 juta US dollar dengan circulation supply 5,9 triliun dan total supply-nya adalah 6,872 triliun. Oke, saya udah punya note dimana kita akan coba ulas dan kalkulasi. Oke, video ini diberi judul Lunsi atau Terra Classic mustahil ke $1. Ini kalkulasinya. Oke, jadi di awal saya sudah menyebut bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang sangat mustahil untuk mencapai $1. Pasti kita akan saya akan jelaskan mengapa. Mari kita lihat kalkulasinya saja. Oke, harga pertulisan ini dibuat adalah 1,9 rupiah per token atau per koin. Pada saat ini ditulis, ternyata nulisnya sudah satu hari sebelumnya, sekarang tadi sudah mulai naik di 2,07 rupiah. Oke lah, jadi ada kenaikan dari pas saya menulis, kemudian sudah berubah menjadi $2 gitu ya. Nah, kemudian Lunsi yang beredar adalah 5,9 triliun token. Oke, kemudian market cap-nya adalah 775 juta dolar, pasti berbeda sekarang karena sudah menaik, dimana market cap itu adalah jumlah token dikalikan harga pasar. Oke, untuk menjadi $1, setidaknya harus punya market cap atau kapitalisasi pasar sebesar 5,9 triliun dolar. Jadi nolnya ini ya, kita lihat di sini, ini adalah ribu, ini adalah juta, ini adalah miliar, dan ini adalah triliun. Ada nol berapa di situ? Sekitar 12 ya, 12 nol di belakang angkanya gitu ya. Nah, itu adalah dolar. Jadi kalau dirupiahkan, tinggal kalikan saja 15.000 dalam rupiah, dia adalah 91.691 triliun 310 miliar rupiah. Oke, nah 1 triliun itu sebanyak apa sebenarnya? Boleh kita bayangkan, nolnya kok banyak banget gitu ya. Sebenarnya sebanyak apa 1 triliun itu? Jadi kalau kita bayangkan, Avanza bekas harganya misalkan 100 juta rupiah. Uang 1 miliar bisa mendapatkan
10 mobil Avanza. Sementara 1 triliun adalah 1000 miliar. Bisa kalian bayangkan lah, 1 miliar aja kalian bisa mempunyai 10 mobil Avanza. Di mana mau parkir gitu ya. Sekarang ini misalkan 1 triliun adalah 1000 miliar. Bayangkan jika itu 91.691 triliun rupiah. Bisa beli apa saja coba? Kalian hitung sajalah ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin? Jawabannya adalah jelas mustahil, bin impossible, bin blegedopos. Itu orang Jawa bilang seperti itu, wis orang gayuh pokoknya. Okay? Nah, karena mbahnya kripto, BTC, Bitcoin, yang sekarang ini cuma 323 miliar dolar di harga 16 ribuan per koin. Tadi sebelum ini ditulis ya, tapi kalau kalian mau lihat di sini ada harga Bitcoinnya adalah ya masih 16.600-an. Betulnya atau sekitar 256.800.000 per koinnya, dengan market cap saat ini adalah 319,6 miliar dolar. Oke, kita kembali ke note. Kalau kita kalkulasikan 324 miliar dolar itu market capnya Bitcoin hari ini, atau sekitar 5.035 triliun 251 miliar 600 juta rupiah. Oke, nah walaupun BTC di tahun 2021 pernah mencapai 68.000 rupiah atau 68.000 dolar per koinnya, dimana harganya sekitar mencapai 800 sampai 900 juta per koin gitu ya. Tentu saja kapitalisasi pasar mencapai 1,4 triliun atau tepatnya 1.449 miliar dolar itu ya. Jadi kalau dirupiahkan adalah 22.518 triliun 764 miliar dan 100 juta rupiah. Oke. Nah, bagaimana mungkin bisa terjadi untuk Lunsi? Nah, satu-satunya cara adalah dengan burning atau dibakar atau dimusnahkan. Itu adalah satu-satunya cara. Oke, kita mungkin bisa refer ke Lunch Burner. Jika dengan kondisi sekarang pemusnahan perharinya lewat pajak di angka 4 jutaan burningnya. Nah, kemudian jika kita mau sisakan token Lunch 100 miliar, maka kita akan bagi 5,8 triliun dibagi 4,6 juta token ya hariannya, karena dibakar dimusnahkan, jadi seharinya dimusnahkan itu 4,6 juta. Kemudian stoknya adalah 5,8 triliun. Dengan apa kita sisakan ya 100 miliarnya itu adalah 1,2 juta hari. Kemudian jika dibagi tahun gitu, ketemulah 3.454 tahun. Wow, bagaimana mungkin itu? Mustahil kan. Kemudian ada juga memang ada yang menghitung gitu ya, katanya 50 sampai 50 tahun dengan pemusnahan tetap seperti hari ini. Tapi entah dari mana kalkulasinya, mungkin itu yang lebih komplit gitu ya. Kebetulan saya hanya refer kepada Lunch Burner ya, Luncy Burner. Coba lihat dulu. Oke, malah hari ini cuma 310.000 token saja ya Today Burned sini. Sementara tadi pada saat saya menulis sekitar 4, sekian juta token per harinya gitu ya, walaupun secara total sudah 34 miliar 900 juta token yang dimusnahkan. Itu baru 0,5% dari total supply yang ada, jadi masih jauh sekali gitu ya. Bahkan hitung-hitungan tadi termasuk
tinggi dibanding pembakaran hari ini, dimana tahunya pasti akan nambah gitu ya, karena perlu dimusnahkan sangat banyak. Oke, terus apakah mungkin akan lebih cepat dari itu? Bisa saja dikatakan mungkin, tentu dengan cara pertama adalah diviralkan. Dengan membuat viral token ini sehingga banyak pembeli atau holder atau pemilik token untuk kemudian dibakar lewat pajak seperti hari ini, karena setiap transaksi memang ada pajaknya untuk di burning gitu ya, untuk dimusnahkan. Kemudian yang kedua tentu dengan dibuat utility atau kegunaan, misalnya untuk jual beli barang secara real, jual beli apapun gitu yang di dunia real menggunakan Lunsi, mau beli topi, beli tas, beli apa secara online menggunakan Lunsi, walaupun memang akan sangat sulit ya, karena itu setiap negara punya aturan yang berbeda-beda. Atau misalkan barang digital lewat aplikasi, misalkan beli gamenya atau beli armornya atau beli NFT dan lain-lain menggunakan Lunsi ini gitu ya. Itu adalah utility yang mungkin bisa dibuat oleh tim Lunsi tentu saja. Nah, kemudian yang ketiga yang tentu saja harapan kita yang paling tinggi adalah lewat pengorbanan. Jika banyak mau berkorban dengan membeli Luns kemudian dimusnahkan secara sengaja, apakah ya ada gitu ya. Oke, kita ambil contoh Vitalik, pemilik Ethereum dulu membakar dengan sengaja token Shiba Inu lebih dari 400 triliun token. Ya, walaupun token itu gratis pemberian dari tim Shiba Inu, tapi tetap saja itu ratusan miliar guys, yang mana dibakar dengan sengaja, padahal bisa saja kan token itu dijual kemudian dipakai beli kerupuk, itu tetap aja masih miliaran guys ya, walaupun itu pemberian gitu ya. Lalu siapa lagi manusia yang rela memusnahkan uangnya dengan sengaja? Pasti pertanyaan seperti itu. Pastinya ada saja ya mereka yang duitnya sangat banyak dan kebetulan pernah dulu beli Luna lama gitu yang kemudian hancur. Pastinya mereka mencoba membalikan modalnya gitu ya. Oke, kita akan coba simulasi bagaimana sih caranya gitu ya. Oke, jika saya adalah seorang miliarder, di mana 1 miliar rupiah adalah uang receh, maka saya bisa beli Luns hari ini sebanyak 5 miliar di harga 1,9 rupiah per token, maka akan saya dapatkan 2,6 miliar token itu ya. Dengan modal 5 miliar saya mendapatkan 2,6 miliar token misalkan tadi gitu ya. Sekarang sudah nggak dapat gitu ya, mungkin di sekitar 1, sekian gitu, karena sekarang harganya sudah 2. Nah, untuk kemudian saya musnahkan 1 miliar tokennya, atau sekitar berapa miliar ya, 2 miliaran saya akan buang gitu ya, 2 miliar rupiah. Nah, kalau sudah di burning artinya 1 miliar token sudah hilang di pasaran gitu ya. Kemudian terus berlanjut seperti itu, dan jika Luns naik menjadi 1.000 rupiah saja, tidak harus $1 gitu ya, maka 1,6 miliar token sisanya yang saya punya dikalikan 1.000, maka saya akan mendapatkan uang 1,6 triliun rupiah. Bisa bayangkan kan, modal 6 miliar akan dapat keuntungan 1, triliun lebih jika naik ke angka 1.000 rupiah saja. Tentu tidak perlu $1. Nah, tapi 5 miliar itu adalah recehan bagi Luns, mengingat ada 5,9 triliun token hari ini. Ya, maka harus ada manusia super kaya seperti saya di dunia ini punya misi yang sama, atau harus saya lakukan terus-menerus seperti itu. Nah, karena memang tokennya sangat banyak sekali. Tapi apakah tidak ada orang kaya di dunia ini? Tentu saja kata siapa?
kalau kita lihat di Well Alert, setiap hari ada miliaran transaksi dengan nilai miliaran dolar. Kita coba akan lihat sebentar. Nah, di Twitternya Well Alert gitu ya, dia mempunyai 2,2 juta follower. Itu dia setiap saat itu memberikan informasi tentang transaksi atau mondar mandirnya uang di dunia kripto gitu ya. Ya, 1 jam yang lalu itu ada 100 juta dolar. Kalian tinggal kalikan saja ya, setiap 1 juta dolar itu adalah sekitar 15 miliaran. Kalau sekarang harganya 1 dolar itu kan 15.000, tinggal kalikan 15.000 saja per ini ya, 100 juta dolar. Kemudian dia terus 1 jam yang lalu juga ada 51 juta dolar, kemudian 19 juta dolar, kemudian 73 juta dolar, 3 jam lalu 7 juta, kemudian 6 juta, kemudian ada 52 juta, kemudian terus ini adalah yang setiap hari, setiap saat ada uang sebanyak itu yang mondar-mandir di dalam dunia kripto. Nah, tentu saja ini bukan hanya di Lunsi, karena ini uangnya mondar-mandir di puluhan ribu token atau uang kripto yang ada ini. Oke, itu adalah gambaran saja bahwa banyak sekali orang kaya ya di dunia ini yang memang sebenarnya uang itu seperti recehan saja gitu ya, berjuta-juta dolar. Nah, jadi untuk mencapai 1 dolar lebih cepat itu memang masih sangat mustahil. Jadi jangan pernah berharaplah, kecuali memang suatu saat ada orang seperti Vitalik yang memang mau membakar tokennya, membakar uangnya yang sangat banyak itu, dimusnahkan secara sukarela. Intinya kalau ada orang yang seperti itu, ada atau tidak kita tidak tahu. Tetapi untuk mencapai 1000 rupiah gitu ya, itu hal yang sangat mungkin walau dalam beberapa tahun ke depan ya, tidak dalam waktu cepat. Nah, jika kita kalkulasi ya, jika kalian hari ini punya 1 juta koin Luns senilai 2 juta rupiah gitu ya, kalian akan mendapatkan 1 miliar rupiah jika harganya menyentuh 1000 rupiah. Nah, itu adalah hitungan matematisnya. Mungkin dan tidaknya itu adalah sebuah pasar yang tidak hanya dihitung pakai matematika, tentu saja ada banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi, bisa saja Lunsi ini naik ke 1000 rupiah, tetap bisa saja jadi nol suatu hari nanti. Nah, apakah Lunsi layak kita beli hari ini di harga 1,9 atau setidaknya sekarang ini ada 2,7 rupiah per koin? Jawabannya menurut saya adalah layak saja jika kalian beli di angka 250.000 saja. Karena kalaupun suatu hari nanti Lunsi jadi nol, maka kalian hilang uang dia 250.000-nya, kalian tidak akan jatuh miskin. Tetapi jika menjadi 1000 rupiah, itu adalah uang kalian yang akan mendapatkan setidaknya 131 juta rupiah seandainya itu terjadi. Nah, itu adalah hope, itu adalah harapan, dan peluang. Harapan itu hanya akan datang kepada kalian yang sudah melakukannya, dan tidak akan pernah datang kepada kalian yang tidak melakukan apa-apa. Oke geng, sekali lagi Dior, ini bukan ajakan tentu saja ya, tetapi saya hanya memberikan gambaran seperti apa. Seandainya kalian rela dan ikhlas dengan uang 250.000, silahkan, itu toh peluang, bisa terjadi naik, bisa juga nol gitu ya. Oke, itu saja untuk Lunsi hari ini. Jadi kalau kalian berharap 1 dolar mungkin agak mustahil gitu ya, karena sangat jauh sekali, kecuali ada hal yang memang betul-betul ajaib, tiba-tiba ada seseorang yang mau merelakan uangnya untuk
dimusnahkan gitu ya. Tentu saja dengan nilainya sangat banyak sekali, yaitu triliunan, setidaknya 5 triliun harus dibuang dengan sengaja. Oke geng, thank you dan terima kasih, bye bye.